Jadi ada kebencian itu datang dan tadi Oliver Pras sudah mendeliver ini dengan cukup clear karena ada yang salah cara mereka melihat Asia. Selain kemudian bertambah karena ada virus corona, tapi mereka ngelihat orang Asia itu kaya-kaya. Saya membaca yang ditulis majalah Times, sekarang yang mereka persepsikan adalah Crazy Rich Asian, Empire Bling, orang Asia merebut pekerjaan mereka, seluruh pabrik tutup karena dibuka di Cina. Tapi pertanyaan saya, sebenarnya dari mana kebencian itu berasal? Ya, terima kasih Rosi. Saya pikir yang harus kita pahami pertama-tama adalah kasus-kasus kebencian terhadap orang Asia yang kita lihat dewasa ini tidak bisa dipisahkan dari sejarah panjang rasisme dan diskriminasi terhadap minoritas di Amerika Serikat. Baik terhadap warga kulit hitam maupun kelompok migran baru, misalnya dalam sejarahnya orang Irlandia yang Katolik, orang Italia Katolik, mereka juga menjadi objek diskriminasi. Kemudian orang Asia dan orang Muslim dan lain-lain. Tadi Oliver sudah mengatakan bahwa pada saat Perang Dunia Kedua ada 120.000 orang Amerika keturunan Jepang, 60% warga negara Amerika Serikat dijebloskan ke kamp konsentrasi dari tahun 42 sampai tahun 46. Dan laporan Kongres tahun 83 menemukan bahwa kebijakan tersebut lebih berdasar pada rasisme ketimbang resiko keamanan nasional. Jadi memang ada sejarah panjang ini yang kita harus pahami dan bukan hanya terhadap orang Asia, tetapi orang Asia kita juga bisa melihat misalnya media dan popular culture atau budaya populer di Amerika terus menggambarkan orang Asia sebagai submisif, malu-malu, pasif, dan lain-lain sehingga turut serta membentuk aksi agresif dari kelompok lain. Karena toh orang Asia nggak akan terlalu berani. Itu dia. Dan yang menarik di sini adalah kasus kebencian terhadap orang Asia ini tidak hanya dilakukan oleh misalnya warga Amerika Serikat kulit putih, tetapi juga dari kelompok-kelompok lain. Exactly. Dan Prof. kelompok Aji, lain yang notabene adalah sama-sama minority dan menerima perlakuan dan victims dan korban dari diskriminasi. Kenapa saya ingin dengan cepat menaikkan ini apa yang terjadi pada di New York, seorang wanita berusia 65 tahun, dia diserang oleh Afro-American yang sesungguhnya dua orang ini adalah orang-orang yang berasal dari kelompok yang bisa dianggap kelas 2 begitu. Tapi bagaimana mungkin kelompok yang selama ini dianaktirikan atau mendapat perlakuan diskriminasi bisa mencurahkan kemarahannya bahkan begitu kejam terhadap perempuan Asia yang tidak berdaya? Ya itu saya pikir juga karena terkadang victims bisa justru karena ketiadaan pengetahuan atas struktur injustice, struktur ketidakadilan yang telah memburukkan nasib mereka, justru mencari kelompok-kelompok lain yang bisa dijadikan korban. Dan itu masalahnya dan kenapa kita memerlukan pendidikan terhadap bahaya racism di semua kalangan, baik termasuk kalangan yang selama ini menjadi korban terhadap racism itu. Dan seperti tadi Rosi sudah katakan, wacana-wacana dari Presiden Trump sangat tidak membantu hal ini, sehingga banyak sekali masyarakat yang marah terhadap kondisi keterpurukan ekonomi selama pandemi ini, kemudian karena mendengar kata-kata seperti Kung Flu dan China virus akhirnya menumpahkan kemarahan mereka kepada kelompok-kelompok yang mereka anggap lian, yang sebenarnya mereka juga tidak terlalu mengenal dan tidak paham, tetapi menjadi mudah untuk dijadikan target kemarahan mereka. Ya, Prof. Aji baru saja ingin mengatakan bahwa betul kekerasan itu bisa dilakukan oleh mayoritas, tapi juga bisa dilakukan oleh sesama kelompok minoritas. Mereka yang jadi korban diskriminasi bisa justru saling menekan sesama kelompok lain yang sesungguhnya mendapat perlakuan diskriminasi. Prof. Aji, Anda seorang Indonesia tapi menjadi pengajar di NYU, one of the prestigious college di sana, university di sana. Anda bisa melihat apa yang terjadi di Indonesia dan Anda bisa melihat apa yang terjadi di Amerika. Bagaimana kesamaan yang terjadi? Ya, saya pikir kesamaan yang terjadi adalah perasaan atau wacana-wacana yang selama ini meliankan atau mengothering, membuat sesuatu yang berbeda dari kita, kelompok yang berbeda dari kita sebagai yang lian. Dan itu bisa datang dari wacana-wacana keagamaan maupun wacana-wacana politik seperti yang ada di Amerika Serikat. Jadi tantangannya ke depan adalah bagaimana kita bisa melihat keragaman dan keberbedaan tanpa meliankan yang berbeda tersebut, bahwa kita bisa different without being others. Dan ini memang adalah satu tantangan yang besar, tetapi juga menjadi tumpu dari segala masalah kebencian yang kita lihat baik
atas nama agama maupun atas nama ras di Amerika Serikat maupun di Indonesia dan di tempat lain tentunya. Halo, saya Audrey Chandra, presenter di Sapa Indonesia Siang. Perbaharui yuk informasi yang paling baru, independen dan juga terpercaya hanya di YouTube Kompas TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan juga share ya. Nah terakhir itu tuh dinyalain loncengnya ya untuk dapetin notifikasi berita-berita terbaru.